Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan channel Terapi Kasih. Alhamdulillah, saya masih berada di apartemen rumah sakit rumah sakit Sari Asih Cipondoh. Saya malu jadinya, udah berapa hari ini ya. Kemarin udah pamitan kayaknya, hari ini terakhir ternyata masih banyak yang betah gitu ya. Alhamdulillah, kalau badan insya Allah sudah sehat. Sudah sehat. Kok seger katanya ya, kok seger ya. Alhamdulillah tadi udah mandi. Ini pada sholat subuh tadi jam biasalah jam 3:30 mandi, sholat qiyamul lail sambil nunggu subuh zikir. Alhamdulillah barusan sudah beres sholat subuh. Kita tinggal berbagi sharing dengan Anda semua. Harusnya saya sudah pulang, harusnya, idealnya, bukan maksudnya begitu. Karena kemarin hasil swab PCR terakhir sudah negatif. Alhamdulillah, terima kasih atas doa semuanya. Kemudian memang nanti kalaupun pulang ke rumah kan secara protokol kesehatannya tetap harus isolasi mandiri. Nah, kebetulan nggak tahu kenapa yang lain itu paling 10 hari pulang, 11 hari pulang. Saya malah hari ini udah ke hari yang ke-13 ya. Sudah hari yang ke-13. Mungkin disuruh isolasi mandirinya tetap di rumah sakit. Jadi tidak diimpus, tidak dikasih obat, cuma nunggu makan aja. Jadi kayak benar-benar diisolasi pasca sembuh dari COVID lah begitu. Ya tidak apa-apa, kita nikmatin aja karena alhamdulillah selama kemarin sakit ketika terindikasi terpapar itu kan berat sekali ya. Semua terjadi ini dalam proses ketika sakit itu alhamdulillah ditolong di sini, diobatin di sini, alhamdulillah sampai segar. Dari mulai tidak enak makan sampai enak makan, sampai makan sekarang harus nambah ya. Ya. Jadi saatnya mungkin saya sabarin saja meskipun tidak disuruh pulang, saya sabarin saatnya juga saling bantu dengan rumah sakit, tolong menolong lah intinya. Saatnya kita yang menolong rumah sakit karena nggak tahu kenapa setelah saya masuk sini saya kan berdoa, ya Allah biarlah saya yang terakhir, jangan ada yang COVID lagi. Itu benar-benar yang lain sembuh pulang. Saya malah nggak pulang-pulang karena setelah saya datang berdoa begitu memang nggak ada yang baru lagi kelihatannya. Mungkin sudah pada divaksin atau sudah memang tidak ada yang sakit COVID lagi atau doa saya dikabulin lah begitu ya. Tapi nggak tahu lah. Nah, kan kasihan juga kalau rumah sakit kosong. Makanya ketika saya ditahan-tahan tidak boleh pulang, bilang ya observasi dulu ya. Jadi biar sehat benar. Kebetulan kan banyak teman-teman dokter di sini yang sudah kenal, yang sudah akrab. Biar sehat benar tanpa obat, tanpa apa, sehat tandanya itu udah benar-benar sehat ya. Ya kita nikmatin, kita sabarin saja. Saatnya mungkin ini saling tolong menolong ya. Ya memang COVID ini macam-macam ya. Ya kebetulan saya orangnya senang bercanda ya. Senang bercanda, jadi di mana-mana bercanda. Jadi orang juga tahu saya suka bercanda. Jadi ketika saya kemarin mengeluh ketika datang dokter, "Dok, saya udah 12 hari kok nggak pulang-pulang, yang lain 10 hari udah pulang." Dokter bilang, 12 hari Pak? Iya saya udah 12 hari kata saya. Bapak cuma 12 hari, saya udah 3 tahun di sini katanya. Iyalah, kalau dokter di sini kan kerja, apalagi sekarang
tenaga medis itu kan dapat santunan, dapat apa itu ya, uang kompensasi COVID-nya itu kan lumayan besar. Saya di sini cuma dapat makan gratis, udah enak makan. Itu pun saya kadang-kadang beli. Ya bukan makan Israel, ya alhamdulillah udah ditolong, udah sampai sehat ya di sini. Terima kasih dokter, terima kasih. Alhamdulillah. Memang COVID ini macam-macam ya. Jadi tidak bisa dianggap enteng, perlu ditakutin juga. Ya sebenarnya yang memang berat-berat itu memang karena ada penyakit bawaan seperti sesak napas, TB atau apa itu namanya asma, kemudian jantung, diabetes dan lain. Karena kemarin ada teman sebelah saya itu kena diabetes di sini, memang COVID tapi dia sibuk tiap hari dicek gula darahnya, disuntik di perutnya apa insulin itu dan lain-lain. Terus ada yang napasnya nggak kuat, ke kamar mandi aja nggak kuat, jadi harus dibantu dengan oksigen dan lain-lain. Memang macam-macam. Jadi sebenarnya mungkin COVID-nya sama, cuma jatuhnya kepada orang yang sudah punya penyakit. Jadi memang ini penyakit yang berat. Nah, kayak saya kan katanya si darahnya kemarin belum normal, jadi belum boleh pulang. Jadi macam-macam. Kayak saya kan penciuman dari awal juga bagus dan lain-lain. Ada juga yang tidak mencium sama sekali, kemudian napasnya juga harus benar-benar dibantu oleh oksigen. Itu kan napas itu minimalnya 95 ukuran oksigennya. Kalau di bawah 95 itu biasanya harus benar-benar dibantu oleh oksigen, apalagi sampai 80. Saya dari mulai awal sampai sekarang, semalam di tes terakhir itu kalau nggak 98, 99. Jadi alhamdulillah tidak sempat sebentar sehari pakai oksigen, kesininya udah nggak pakai oksigen. Karena oksigen di dalam tubuh saya banyak, alhamdulillah ya, mungkin karena saya kayak tadi pagi aja udah olah napas, olah apa gitu ya, yang terbiasa. Jadi sungguh pun saya COVID, oksigen saya masih bagus lah, dikategorikan baik, karena 98, kadang-kadang 99. Memang COVID ini juga macam-macam ya, cara mensikapinya ketika kita sakit itu. Jadi kalau saya alhamdulillah ya, memang ketika pertama itu kan berat sekali. Tetapi saya coba sabar dengan zikir, dengan memohon kepada Allah untuk minta kesembuhan. Ada juga di tetangga kamar sebelah sana itu teriak-teriak mulu. Aduh sakit, padahal kan semuanya juga sakit ya. Memang ini tergantung masing-masing. Nah biasanya nih kalau yang gitu-gitu 3 hari udah nggak kedengaran lagi. Mungkin dianggap sembuh, udah pulang atau dipindah ke rumah sakit lain karena keberisikan di sini. Giliran saya yang kelihatan sehat bugar-bugar malah nggak boleh pulang-pulang. Ya banyak faktor lah ya. Kadang-kadang kan saya makan udah enak, udah dapat jatah di sini, makan bagus juga. Saya kadang-kadang pesan juga keluar. Nah kalau pesan keluar kan nggak enak kita kalau makan buat sendiri. Akhirnya kalau pesan-pesan ya banyak sekalian. Ya buat karyawan sini, buat yang suka suster dan lain-lain. Ya alhamdulillah kebagian semuanya keberkahan. Mungkin itu juga yang membuat saya susah pulang. Walau alam bisawab ya. Yang jelas ini masyarakat juga beda-beda sih mensikapi COVID ini, dan mantan-mantan COVID, mantan COVID ya, alumni COVID seperti kami ini nanti beda tanggapan di masyarakat. Alhamdulillah kalau di lingkungan saya, karena alumni COVID-nya sudah banyak, satgasnya juga sudah pada COVID semua gitu kan. Jadi aman lah ketika pulang, aman. Berbeda dengan saya punya teman, dia pulang ke kampung, ke rumahnya itu menyedihkan sekali. Gang di tempat rumahnya di portal ditutup, kemudian rumahnya kayak dikasih polis lain gitu, cuma pakai rafia oleh warga. Jadi ketika warga mau ke situ itu nggak boleh lah gitu. Jadi anak-anak kalau main ke depan rumahnya nggak boleh main di situ, dia COVID. Nah, padahal dia udah sembuh, teman saya itu udah sembuh di rumahnya.
Nah, ada juga yang begitu, memang ada beberapa daerah yang belum bisa menerima ya COVID, menyeramkan lah gitu kan. Ibu-ibu pulang dari warung kan nggak ada jalan lain, mau nggak mau ke situ. Tapi ketika lewat ke rumah teman saya itu, langsung lari, langsung lari. Itu hampir semua tetangganya begitu, melewati rumahnya, lari gitu kan. Seakan-akan kata teman saya, ini rumah genderuwo. Padahal udah pada sehat, ditakutin udah pada pulang dari rumah sakit, udah pada sehat ya. Masih ada. Memang masyarakat itu ada yang ketakutan sekali, ada yang panik, eh, ada yang memang perhatian juga gitu. Kayak saya alhamdulillah di lingkungan saya itu anak saya kan negatif di rumah. Itu udah kayak orang kena musibah banjir. Ada yang ngirim beras, ada yang ngirim Indomie, ada yang apa. Oh, itu bantuannya banyak. Tetangga sebelah alhamdulillah rumah makan Aliong itu hampir tiap hari katanya ngirimin itu seafood. Wah, enak banget kata saya. Nah, itu memang macam-macam ya tanggapan masyarakat itu. Ada yang peduli dengan COVID ini, ada yang ketakutan seperti tadi, ada yang tidak peduli sama sekali. Dibilangin kita kena COVID, kita lagi ngos-ngosan, lagi lagi lonjotan, atau lagi bahasanya mau lagi setengah sekarat lah. Jawabnya, emang COVID ada. Ada juga yang begitu di masyarakat itu, masih belum percaya ada COVID gitu kan. Ya memang tergantung lingkungannya juga, tergantung mungkin pergaulannya, tergantung ya ketika pernah ada saudaranya atau keluarganya atau sahabat yang ada COVID, dia baru tahu ada COVID. Tapi ketika ada yang ini di tengah masyarakat kita ya, karena memang tidak pernah ada yang COVID, ya seakan-akan COVID itu tidak ada. Banyak macam-macam ya, dari mulai yang tidak percaya sampai yang ketakutan di masyarakat itu. Memang luar biasa ini mensikapinya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan, kalau semalam sih Bapak -1, ini kayak mau mudik aja, ada berapa, ada berapa. Jadi bukan ditentukan udah karena sehatnya. Mungkin saya ditarget di sini harus berapa hari. Jadi -2, -1 gitu, kayak lebaran aja gitu saya. Tapi nggak apa-apa lah, ini mungkin saatnya juga. Kemarin saya ditolong, saatnya sekarang saya menolong rumah sakit ya. Apalagi yang punyanya kan ini bos kita, Bapak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali Kota. Masya Allah. Harusnya diimpu saya itu, cuma ini udah nggak mempan, jarum itu udah nggak mempan. Nah, saya kesimpulannya pertama, ketika makan saya sudah enak, makan nambah gitu kan, tandanya saya sehat. Tandanya saya sehat itu. Yang kedua, ketika jarum sudah nggak mempan, tandanya ilmu saya udah kembali. Jadi berarti udah normal, berarti udah sehat. Maaf itu mau bercanda. Ya yang jelas COVID ini harus serius, tapi jangan terlalu panik, jangan ditikutin. Dan insya Allah sembuh untuk yang sembuh. Ya kemudian kenapa ada yang meninggal? Ya memang itu jatuhnya kepada orang yang memang kontraknya udah mau habis gitu ya. Jadi seandainya ada yang COVID yang meninggal ya memang COVID ini dia jatuhnya kepada orang yang sakit, kepada orang, ada yang parah, kepada orang parah, ada yang sampai meninggal karena memang jatuh di orang yang kontraknya udah mau habis gitu ya. Ya jangankan kena COVID, nggak kena COVID sehat bugar aja, kalau kontrak habis makan meninggal juga ya. Iya, ya begitulah. Ya mudah-mudahan hari ini saya benar-benar bisa pulang. Kalau kemarin saya bilang pulang ternyata tidak jadi pulang. Ya banyak faktor yang saya nggak pulang, padahal udah negatif, udah apa. Tapi ini kita nikmati aja, nikmati proses ini. Kita nikmati proses ini, anggaplah suruh istirahat, suruh makan, ya suruh. Insya Allah katanya sih gratis karena ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Terima kasih ya kepada pemerintah Republik Indonesia. Syaratnya memang pertama, yang gratis itu pertama COVID, yang kedua manusia.
ya. Kalau bukan manusia nggak bisa. Ya, yang ketiga punya KTP. Nah, ini banyak juga udah COVID tidak punya KTP lagi. Ada kadang kadang heran orang sampai sekarang nggak punya KTP ya. Ya, ya, ya ini perhatiin lah KTP kan penting buat urusan dengan bank, urusan dengan apa. Ini terjadi kalau sakit begini kan repot, ya. Manusia sih dia manusia tapi nggak punya KTP gitu kan. Meskipun mungkin tetap ditolong lah gitu kan. Karena, nah ya cuma mengingatkan aja jangan sampai kita hidup makan lahir di sini tapi kok nggak mau punya KTP gitu ya. Mau apa lagi sih gitu kan. Iya betul. Jadi ada teman saya, kan saya ada beberapa teman yang barengan saya itu kena COVID bahkan sekeluarga. Kasihan juga ketika di PCR di apa dan lain-lain ternyata negatif. Tapi dia sakit. Sakitnya seperti saudara-saudara seperti apa? Seperti keluarganya. Yang keluarganya kan positif semua dan tidak terlalu berat. Ada yang berat sakit, ada yang tidak terlalu berat. Nah, bos saya ini dia sakit, dirawat juga, tetapi tidak COVID. Jadi negatif terus. Setiap ini nggak tahu tuh dia punya ilmu kebal apa gitu sampai kebal COVID. Tapi sakit kan rugi. Ruginya apa? Akhirnya dia pakai ya alhamdulillah pakai punya asuransi ya. Kalau pakai BPJS mungkin gratis ya. Kalau dia pakai karena termasuk orang berada dia punya asuransi keren lagi asuransi yang mahal. Ternyata asuransinya tidak di cover semua, cuma separuh atau tidak sampai separuh. Akhirnya ya harus bayar juga. Udah gitu rumah sakitnya rumah sakit yang bonafit lagi. Akhirnya mahal juga. Ya jadi rugi juga ya kalau sakit kok nggak bukan COVID gitu. Mendingan COVID ya. Ya tapi lah memang itu sudah jalannya mudah-mudahan murah rezekinya semakin banyak. Bos saya ini memang orang soleh, walaupun sakit dia tidak COVID, teman-temannya keluarganya COVID semua, dirawat semua, hampir berapa orang, 5 orang ya anaknya semua. Beliau tidak COVID malah. Jadi ini resikonya kalau bukan COVID kan nggak ditanggung oleh kementerian. Akhirnya dia pakai asuransi bukan BPJS yang kayak masyarakat biasa kayak kita pakai asuransi yang mahal, ternyata tidak di cover semua. Ya itulah perjalanan. Jadi tetap semangat. Saya doakan kepada siapapun yang sedang sakit hari ini, baik di rumah sakit, apapun sakitnya, mudah-mudahan cepat Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan, diganti dengan kebaikan, diganti dengan kesehatan. Bagi Anda yang masih sehat, tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan sehat terus. Yang sudah sehat atau yang sedang sehat ya. Terima kasih selalu mendukung channel Terapi Kasih. Sekali lagi Terapi Kasih itu bukan pengobatan. Maksudnya bukan hanya pengobatan tetapi pengobatan lahir batin. Sebenarnya channel tempat singgah jiwa-jiwa yang lelah ya. Bengkelnya ruhani dan jasmani, tempat singgah jiwa-jiwa yang lelah. Anda lelah, Anda penat, Anda apa? Mampir ke channel Terapi Kasih, insya Allah mendapat hiburan dan pencerahan dari model saya seperti ini. Didukung juga oleh teman-teman dari grup Wali Songo dan Bapak Ustadz Kiai Imam Sahroni, kemudian Bapak Haji Apud, Ustadz Faimin, Haji Paryono, Bapak Haji Suharto, dan lain-lain. Ini Terapi Kasih adalah milik kita semua. Mari kita sama-sama dukung, mari sama-sama kita share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ngopi kalau di rumah, cuma karena ini kondisi dalam sakit dan isolasi, jadi saya minum madu. Ini madu kiriman dari Bu Haji Puji Bardan, Bapak Bardan dan sekeluarga, terima kasih. Ini madunya enak nih, madunya mantap.
Beliau kirim juga jamu-jamu anti covid dan lain-lain. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran.